Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 449 1 jam untuk hasil. Ryan kemudian melihat ke samping ketika seorang asisten membawa ember bersamanya. Di dalam, ada air kotor dari selokan. Jelas, para master formasi menyipitkan mata mereka karena baunya sama sekali tidak enak. Hahaha, ini cukup kotor, aku tahu. Namun, formasi ini bisa mengatasinya. Ryan dengan cepat menuangkan air ke dalam tangki yang terhubung dengan formasi. Sedikit demi sedikit, formasi menyerap energi spiritual dari sekitarnya saat bekerja. Di sisi lain, ada tangki lain tempat air bersih jatuh. Ryan sangat menyukai dunia kultivasi. Rune bekerja dengan sempurna di tempat ini. Selama formasi diatur dengan benar, itu hanya akan mengembalikan air murni, yang hampir merupakan tugas yang mustahil di bumi. Namun, Ryan tidak melakukan itu. Dia setidaknya tahu bahwa air murni 100% tidak baik untuk kesehatan seseorang. Dia juga memastikan untuk menjaga keseimbangan mineral di dalam air murni yang mirip dengan air sungai. Di sisi lain, kotoran dari air saluran pembuangan dipisahkan. Lagi pula, Ryan tidak bisa menghilangkannya begitu saja, dia juga tidak menginginkan itu. Kotoran semacam itu bagus untuk tanah, yang bisa digunakan untuk pertanian. Bertani adalah dasar kehidupan orang biasa, jadi itu bermanfaat bagi mereka. Turin melihat prosesnya dan mau tidak mau bertanya. Ini cukup lambat, bukan? Ryan mengangguk. Ya, saya dapat mengatakan bahwa Anda tampaknya tidak terlalu menyukainya. Namun, saya tidak melakukannya untuk para pembudidaya. Setiap pembudidaya, bahkan mereka yang tidak memiliki afinitas elemen air, masih dapat menggunakan elemen air untuk membuat air. Tetapi kenyataannya masih ada bahwa sebagian besar orang tidak dapat melakukan itu. Hanya di pendirian yayasan atau di atasnya Anda memiliki kendali yang cukup untuk itu. Selain itu adalah tugas yang sangat membosankan dan melelahkan jika kita harus menggunakan kultivator untuk menghasilkan air. Jika tidak, kota-kota tidak akan menggunakan sungai, sumur, del. Tidak ada kultivator yang ingin menghabiskan waktu mereka untuk melakukan hal seperti itu. Formasi yang bekerja sendiri seperti ini akan mengubah hidup orang biasa. Selain itu, formasi itu sendiri sangat sederhana, sehingga dapat dibuat untuk dipindahkan. Ryan melihat ekspresi para penguji dan hanya bisa menghela nafas dalam hati. Apakah kamu kecewa karena hanya yang di bawah yang bisa menggunakannya? Dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan peduli jika dia kalah karena alasan seperti itu. Namun demikian, sedih melihat para pembudidaya tingkat tinggi ini mengabaikan fakta bahwa mereka adalah orang biasa di masa lalu. Namun, Turin menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Tidak, hanya saja aku tidak mengerti bagaimana kamu memisahkan air dari kotoran. Kumpulan rune ini, kelihatannya agak berbeda. Saya setuju dengannya saat dia berkata. Itu entah bagaimana mengingatkanku pada sistem komunikasi, tapi bagaimana? Baru sekarang Ryan menyadari bahwa mereka benar. Dia memang menggunakan pendekatan yang mirip dengan formasi listrik. Tidak heran mereka tidak bisa mengerti. Bagaimanapun, itu mungkin tidak ada sebelumnya, untuk memulai. Para tetua benar, itu memang menggunakan struktur yang sama. Saya tidak bisa tidak bertanya. Tapi kenapa? Bukankah lebih baik fokus pada formasi pemurnian tipe air saja? Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya sebagai tanggapan. Yang benar adalah bahwa dia berencana untuk mengubahnya menjadi formasi sirkuit di masa depan. Pada akhirnya, dia membuatnya sedemikian rupa sehingga peningkatan seperti itu akan lebih mudah. Namun, itu benar-benar terlihat memiliki banyak poin yang tidak perlu karena itu. Yah, seperti yang saya katakan, formasi water reclaimer ini jauh dari sempurna. Saya berniat untuk menggunakan sistem serupa di masa depan. Turin terkejut setelah mendengar itu. Bisakah formasi komunikasi tipe petir digunakan dalam formasi tipe air? Apakah itu akan berhasil? Ryan mengangkat bahunya saat dia menjawab. Bagaimana saya tahu? Ini hanya sebuah ide. Namun, itu berhasil, seperti yang Anda lihat. Saya yakin bahwa saya akan membuatnya lebih hemat energi di masa depan. Ryan akhirnya menghela nafas lega, melihat bahwa para tetua ini hanya bingung dengan pendekatannya dan bukannya mereka menganggapnya tidak berguna. Bisakah kamu melihat kegunaan praktisnya? Dimungkinkan untuk mendirikan penampung air besar di kota.
Meskipun lebih banyak energi spiritual akan diperlukan, itu akan menghemat banyak waktu untuk memindahkan air. Meskipun demikian, formasi ini difokuskan pada mereka yang tinggal di luar kota, seperti suku tempat saya berasal. Saya mengangguk, cukup puas. Itu formasi yang bagus. Kita tidak boleh lupa bahwa orang biasa adalah fondasi dunia tempat kita tinggal. Jika kualitas hidup mereka meningkat, begitu juga kekuatan kekaisaran. Sulit untuk melihat mana yang lebih baik, milikmu atau Hafek. Formasi Hafek lebih cocok untuk kota-kota besar, sedangkan milikmu harus dimiliki oleh mereka yang tinggal di hutan belantara seperti suku. Hafek menyaksikan tuannya berbicara dari kejauhan dan mengangguk. Dia juga bisa tahu betapa bergunanya formasi seperti itu. Namun, formasi Rean memiliki efek yang tidak dimilikinya. Itu terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Orang-orang bisa pergi tanpa penerangan di malam hari. Bagaimanapun, hari berikutnya akan selalu datang. Skenario terburuk, mereka masih bisa menggunakan obor. Namun, air bersih tidak mudah didapat dimanapun, terutama di tempat abad pertengahan seperti dunia budidaya. Para penguji kemudian mulai mengajukan lebih banyak pertanyaan mengenai formasi reklaimer air Rean. Mereka juga menunjukkan apa yang mereka anggap salah dan apa yang bisa diperbaiki. Akhirnya, mereka memuji idenya sebelum pindah ke yang berikutnya. Mereka ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan tentang bagaimana Rean akan menerapkan sesuatu yang mirip dengan sistem komunikasi ke dalam formasi semacam ini. Namun, lebih banyak orang menunggu formasi mereka dinilai, jadi mereka harus melanjutkan. Rean kemudian kembali ke area tempat para peserta lain tinggal dengan senyum di wajahnya. Pendapatnya tentang guild formasi, terutama saya, telah meningkat setelah apa yang dia katakan. Kia kemudian dengan cepat memeluknya, tidak peduli dengan tatapan semua orang. Kamu melakukannya dengan baik. Rean tertawa sebagai tanggapan. Dia tahu bahwa tidak mungkin menghentikan gadis ini ketika ada lebih banyak orang di sekitar. Hafek juga maju untuk berbicara. Seperti yang diharapkan, aku menantikan apa yang bisa berubah menjadi hal itu. Rean kemudian memandang Hafek saat dia merenungkan sesuatu. Hafek, aku punya proposal untukmu setelah kompetisi ini selesai. Hafek menunjukkan ekspresi bingung, tapi akhirnya mengangguk. Baik, dewa ini akan memberimu waktu berharganya untuk mendengar apa yang kamu katakan. Kia tidak bisa tidak bertanya. Bagaimana dengan saya? Apakah Anda tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Rean merasa tak berdaya saat dia mengangguk. Tentu saja, sayangku. Sistem formasi multi-teleportasimu luar biasa. Aku sangat senang melihat penemuan yang luar biasa ini. Aku yakin banyak perusahaan di dunia akan tertarik padanya begitu kamu selesai meningkatkan ukurannya, dan konsumsi energi. Kia mengangguk sambil tersenyum saat dia berkata. Tapi tentu saja, bagaimana aku bisa tertinggal dari suamiku dalam hal formasi? Aku sudah bisa melihat berapa banyak formasi mengesankan yang bisa kita buat. Para penguji melanjutkan tes mereka karena banyak ide bagus muncul. Tentu saja, ada juga kegagalan. Tetapi pada akhirnya, para master formasi puas. Baiklah, kami akan berdiskusi di antara kami sendiri untuk memutuskan siapa 10 pembudidaya dengan ide terbaik. Hasilnya akan diumumkan dalam 1 jam. Nantikan. Bab 450 tidak dijamin. Setelah Biol Guan menyelesaikan terobosannya di Alchemist Guild, dia pergi ke sisi di mana para pembudidaya lain yang telah meminum pil mereka sedang menunggu. Adapun orang-orang yang belum mendapatkan pil, mereka menjadi bersemangat dan cemburu pada saat yang sama. Mereka tidak menyangka bahwa pil netral akan lebih baik daripada pil elemental. Sial, kenapa aku tidak mengambilnya? Anak muda itu membuat 2 batch, jadi kita mungkin masih bisa menggunakan yang kedua. Peluangnya kecil, tetapi mereka ada. Mungkin aku harus meminta 3 pil pada Biol juga. Namun, Wersa pergi di depan para pembudidaya yayasan pendirian itu sebelum berkata. Baiklah, kalau begitu, karena kalian tidak ingin minum pil beberapa waktu yang lalu, tidak perlu memberimu lebih banyak. Kamu bisa pulang. Aku sudah mengatur guildku untuk membawa grup lain ke sini. Apa? Mereka semua tercengang. Tunggu sebentar. Kamu tidak bisa melakukan itu. Benar, kami hanya takut pilnya tidak berfungsi. Bukannya kita menolak pilnya dengan niat buruk. Namun, tekanan spiritual yang kuat menyerang mereka tepat setelahnya. Dalam sekejap, mereka semua jatuh berlutut sambil terengah-engah. Seperti yang aku katakan, pergi.
Apakah kamu tidak mendengarku? Aku juga tidak keberatan mengirim mayatmu. Wersa adalah pemimpin persekutuan, dan juga seorang alkemis tingkat puncak surga. Jelas, kultivasinya harus setara dengan itu. Itu berarti Wersa setidaknya berada di Saint Realm. Semua pembudidaya yayasan pendirian itu mulai gemetar ketakutan saat mereka segera bergegas keluar. Tidak mungkin mereka akan bertahan setelah peringatan seperti itu. Dengan status Wersa, bahkan jika dia membunuh mereka semua, tidak ada yang akan mengeluh nanti. Setelah orang-orang itu pergi, Wersa kembali menatap peserta ujian sambil tersenyum. Tidak perlu khawatir. Dengan ukuran ibu kota dan berapa banyak orang yang tinggal di sini, tidak akan lebih dari 1 atau 2 jam untuk mencari pengganti. Tunggu saja dengan sabar, dan Pilcross Realm Anda akan diuji. Petik 2. Para peserta mulai memahami bahwa Wersa bukanlah tipe orang yang bisa membuat kekacauan dalam keadaan apapun. Rowan, di sisi lain, memuji tindakan Wersa di kepalanya. Tentu saja, itu bukan karena dia yang membuat pil netral, tapi karena dia akan melakukan hal yang sama. Mungkin dia akan memotong kepala seseorang untuk dijadikan contoh. Benar saja, Guild membawa sekelompok pembudidaya Peak Foundation Establishment beberapa waktu kemudian. Mereka semua telah berada di tahap itu setidaknya selama 30 tahun juga. Oligan lalu mengangguk saat dia mengumumkan. Ayo lanjutkan tesnya. Pil selanjutnya adalah pil elemen api yang dibuat oleh Lita Sue. Ada total 7 pil di dalamnya, dan ini adalah batch pertamanya. Rowan sekali lagi melihat pil yang dibuat oleh gadis dengan cacing tua. Menurutmu berapa banyak yang dia butuhkan? Cacing tua merenung. Saya mengawasinya selama fase pembuatan. Jika saya tidak salah, dia seharusnya bisa melakukan terobosan dengan 4 atau 5 pil. Pilnya benar-benar layak. Rowan mengangguk sambil terus mengamati. Beberapa waktu kemudian, ledakan energi spiritual lain datang dari kultivator pengujian saat kultivasinya meningkat dengan kecepatan tinggi. Akhirnya, itu stabil pada tahap awal dari alam formasi inti. Lita Sue, 4 pil untuk mendapatkan terobosan. Cacing tua sangat tepat. Pil Lita Sue benar-benar bagus hanya membutuhkan 4. Chloe Sol melihat itu dan sekali lagi menyipitkan matanya. Namun demikian, dia dengan cepat kembali normal. Dia percaya bahwa dia bisa melakukan setidaknya hal yang sama dengan 2 angkatan berikutnya. Anehnya, dia hanya menghitung Lita Sue kali ini. Meskipun sulit baginya untuk menerima keterampilan Rowan, dia harus mengakui bahwa mereka berada di 2 liga yang berbeda. Dia sudah kehilangan ide yang dia miliki tentang mendapatkan tempat pertama lagi. Dia memilih waktu yang tidak tepat untuk mengikuti ujian. Tidak ada kejutan lain pada akhirnya. Meskipun itu hanya batch pertama Rowan, itu masih mengkonsolidasikan posisinya di tempat pertama karena dia adalah satu-satunya yang mencapai terobosan dengan 3 pil. Yah, lebih dari setengah dari 71 tes pertama berakhir dengan kegagalan, untuk memulai. Pada akhirnya, hanya 30 terobosan yang dicapai. Tidak ada gunanya membicarakan posisi saat ini, jadi mari kita mulai angkatan berikutnya segera. Kali ini, tes berjalan lebih cepat. Bagaimanapun, mayoritas hanya mampu membuat 1 batch pil Cross Realm. Dikatakan demikian, banyak dari peserta tidak memiliki yang kedua untuk diuji. Seperti yang bisa diduga, semua mata tertuju pada pil Rowan. Dia mengatakan bahwa batch pertama tidak begitu bagus, jadi mereka ingin melihat seberapa bagus batch kedua. Kali ini, pembudidaya yayasan pendirian baru tidak menolak pil netral. Bukan karena mereka percaya pada Rowan, tetapi karena mereka melihat posisinya sebagai alkemis peringkat pertama dalam fase ini. Karena dia berada di posisi pertama sebelum mereka tiba, itu berarti pil netralnya pasti bagus. Yang beruntung dengan cepat dipilih oleh Oligan saat dia meminum pil Rowan. Pil pertama melakukan hal yang sama seperti yang terjadi pada Biol Guan. Elemen gelap dengan cepat menghancurkan semua bagian meridian pria yang tidak memuaskan sementara elemen cahaya bekerja dengan sifat obat pil untuk menyembuhkannya. Namun, lebih banyak energi spiritual, sifat obat, dan elemen gelap dan terang kali ini. Gelap dan terang dengan cepat menghilang saat sisanya langsung menuju dantian pria itu. Pria itu merasa senang dengan sensasi itu dan segera mendorong terobosan. Sayangnya, 1 pil tidak cukup, jadi dia harus minum 1 detik. Asteris ledakan. Asteris. Hampir segera setelah pil kedua mulai berlaku, ledakan energi spiritual datang ke depan. Benar saja,
batch Rowan berikutnya bahkan lebih baik, memungkinkan terobosan hanya dengan 2 pil. Namun demikian, Rowan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ini adalah batas saya tanpa elemen yang tepat. Yang lain masih memiliki peluang untuk mendapatkan terobosan dengan 1 pil karena mereka memiliki pil tipe unsur yang tepat. Dalam kasus saya, tidak ada yang memiliki afinitas elemen terang atau gelap di antara orang-orang pendiri yayasan itu, jadi netral adalah yang bisa saya lakukan. Saya tidak dapat mencapai 1 terobosan pil dengan level saya yang sebenarnya. Rowan dengan cepat melirik Li Tasue. Jika ada seseorang yang bisa melampaui pencapaiannya, itu adalah gadis itu. Bab 451 tak terduga. 1 jam dengan cepat berlalu di Guild Formasi saat Ryan berbicara dengan semua orang. Akhirnya, Turin, saya, Zako, dan para tetua lainnya keluar untuk memberikan hasil mereka. Kami senang melihat banyak penemuan ditampilkan selama fase terakhir. Kecuali 3 di antaranya, kami memiliki beberapa konflik antara siapa yang akan menjadi 7 lainnya. Lagi pula, kami hanya memiliki 10 slot yang tersedia. Ngomong-ngomong, kami memiliki total 37 penatua yang mengawasi ujian tahun ini, jadi kami menggunakan sistem pemungutan suara untuk menentukan 10 tempat pertama. Kami hanya melakukan 1 suara untuk setiap posisi. Misalnya, semua penatua memilih siapa yang harus dipilih di tempat pertama. Kemudian, kami semua memilih lagi untuk memutuskan siapa yang akan berada di tempat kedua. Begitulah cara kami membuat keputusan. Kalau tidak masuk 10 besar, jangan berpikir bahwa karyamu tidak sepadan. Kecuali beberapa kasus, sebagian besar formasi yang ditampilkan pada fase terakhir layak untuk terus dikembangkan. Baiklah, mari kita mulai. 10. Luan Vole dan formasi penyembunyian anginnya. 9. Giampol Dinsve dan formasi Hit Sinkingnya. 8. Satu persatu, Turin mengumumkan posisi para master formasi. Orang-orang yang dipilih tidak bisa tidak menjadi gembira karena yang lain memandang mereka dengan kecemburuan dan harapan. 4. Kia Sasamil dan sistem formasi multi-teleportasinya. Mata Kia langsung berbinar setelah mendengar itu. Saya melakukannya. Ryan tersenyum dan mengangguk sementara Milo dan yang lainnya memujinya. 3. Ryan Lark dan formasi reklamasi airnya. Ryan terkejut mendengarnya. Tentu saja, dia sama sekali tidak sedih dengan hasilnya. Tujuannya adalah untuk bergabung dengan guild formasi sehingga dia bisa mendapatkan akses tak terbatas ke repositori. Dia kemudian bisa mendapatkan slip giok dengan formasi yang ingin dia pelajari dan kembali ke negara Jialin. Kia kemudian memeluknya sekali lagi sebelum berkata, tempat ketiga bagus. Siapapun yang masuk 10 besar sama sekali tidak perlu mengeluh. Ryan sangat setuju dengannya. Saya tahu. Saya sangat senang melihat formasi reklamasi air saya melakukan ini dengan baik. Turin melanjutkan pengumumannya. Kedua, Havek Sasamil dan formasi cahayanya. Apa? Kali ini, bahkan Ryan terkejut. Dia cukup yakin bahwa Havek akan menempati posisi pertama. Yang lain bahkan lebih yakin tentang itu. Anehnya, dia tidak melakukannya. Namun, Havek tampaknya tidak merasa sulit untuk percaya. Bahkan seorang super jenius sepertiku akan kesulitan untuk menempati posisi pertama dengan formasi yang baru saja kubuat. Selain itu, Havek kemudian melihat ke arah tertentu di mana dia melihat seorang master formasi wanita. Ryan dan yang lainnya mengikuti mata Havek dan segera menemukan gadis itu. Siapa dia? Apakah ada yang memperhatikan pemeriksaan formasinya? Tidak, saya lebih khawatir tentang formasi saya sendiri. Formasi seperti apa yang dia buat? Ryan merenung sebentar, bahkan dia tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Kalau aku tidak salah, formasinya adalah. Sebelum Ryan bisa berbicara, Turin mengumumkan di tempatnya. 1. Balia Loskray dan formasi penyerapan nutrisinya. Tidak ada yang pernah mendengar nama itu sebelumnya. Turin jelas memperhatikan itu dan mulai menjelaskan. Ini adalah formasi yang luar biasa untuk bertani. Formasi Ryan dapat memisahkan kotoran di dalam air, yang dapat digunakan untuk bertani. Namun, formasi Balia berbeda. Perlahan-lahan menyerap mineral jauh di dalam tanah dan mengangkatnya. Itu bisa dibuat menjadi formasi besar yang mampu menutupi seluruh lahan pertanian. Hal baiknya adalah itu bisa beroperasi dengan energi spiritual sekitar saja. Yang perlu dilakukan hanyalah memasangnya sekitar 1 tahun sebelum memulai penanaman,
hasilnya akan menjadi tanaman yang jauh lebih kuat dengan lebih banyak nutrisi. Bagi mereka yang berada di alam pengumpulan energi dan di bawahnya, makanan adalah hal yang sangat penting. Faktanya, kami memiliki sedikit kesulitan untuk memutuskan antara dia dan Ryan dalam aspek ini. Tetapi pada akhirnya, negara Sasamil adalah negara di mana air tidak sulit diperoleh karena hujan tropis yang konstan. Jadi metode untuk menggunakan nutrisi yang biasanya terlalu dalam untuk diserap tanaman menjadi lebih penting. Ryan mengangguk. Dia membuat reclaimer air, yang bisa digunakan jika tidak ada air. Tapi makanan masih jauh lebih penting di kerajaan dengan cuaca rata-rata Sasamil. Dia tidak merasa sedikit aneh bahwa Master Formasi mengambil formasinya sebagai gantinya. Turin kemudian melanjutkan, jujur, operan tersulit adalah untuk posisi juara pertama. Dari 37 juri, 13 memilih Balia, 12 Havek, dan 12 Ryan. Itu menunjukkan betapa bagusnya formasi masing-masing di mata kita. Kalau bisa, saya akan menghitung mereka bertiga sebagai tempat pertama ujian tahun ini. Namun, itu tidak mungkin. Untuk tempat kedua, Havek Sasamil mendapat 15 dari 37 kemungkinan suara. Ryan Lark mendapat 9, Kia Sasamil 7, dan Waka Mantil 3. Sisanya adalah suara tunggal dalam formasi berbeda. Pokoknya, Anda bisa melihat bagaimana hasilnya. Semua orang tidak bisa tidak memperhatikan Balia. Bagaimanapun, dia adalah kuda hitam. Dalam ujian sebelumnya, dia hanya berada di peringkat ke-79. Balia, di sisi lain, menundukkan kepalanya karena malu. Ternyata gadis itu sendiri cukup pemalu. Dia selalu melakukan yang terbaik untuk tidak menarik perhatian siapapun, dan itu berhasil dengan sangat baik sampai akhir. Ryan kemudian mengangkat bahu sebelum berkata, "Yah, akhirnya saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Sekarang saya akhirnya bisa mendapatkan slip batu giok di gudang dan kembali ke Jialin bersama guru." Kia meliriknya dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Masih ada pernikahan kita yang tersisa, tahu?" Ryan mengangguk. Tentu saja, bagaimana saya bisa melupakan hari paling bahagia di masa depan dalam hidup saya. Havek benar-benar mengabaikan permainan Ryan dengan Kia dan menanyakan hal lain. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan? Tetapi sebelum Ryan bisa mengatakan apa-apa, Turin memanggil para pemenang. Datanglah ke panggung. Saatnya untuk hadiahmu. Bab 452 Akhir Ujian Alkemis. Di Alchemist Guild, Oligan melanjutkan dengan pengujian pil Cross Realm. Kobe Fuis memiliki 2 batch pil. Namun, angkatan pertama gagal membantu penggarap pendirian yayasan dalam menerobos. Sekarang batch kedua dan terbaiknya akan diuji. Beberapa saat kemudian, adegan yang sama dari ledakan energi spiritual yang keluar dari kultivator yang menguji pilnya telah muncul. Joan Taran, 5 pil untuk terobosan. Joan hampir melompat kegirangan. Hasil itu menempatkannya di posisi kelima karena 2 lainnya dengan terobosan 5 pil melakukan lebih buruk daripada dia di fase sebelumnya. Kita harus ingat bahwa tiebreak ditentukan oleh posisi masing-masing orang dalam tes lain sejauh ini. Tidak banyak dengan batch kedua, jadi dia berharap bisa masuk 10 besar. Selanjutnya, Kluhe Sol. Benar saja, batch kedua Kluhe Sol jauh lebih baik daripada yang pertama, jadi dia mendapat terobosan hanya dengan 4 pil. Posisinya di fase sebelumnya lebih buruk dari Lita, jadi dia sekarang berada di urutan ketiga. Tetap saja, yang terbaik akan datang di batch terakhir. Dia adalah salah satu dari hanya 3 yang membuat 3 pil sampai akhir. Aku mungkin tidak melampaui si aneh terang dan gelap itu, tapi aku pasti bisa bertarung untuk posisi kedua. Tes berlanjut, dan orang lain juga mendapat terobosan dengan 4 pil. Untuk memperburuk keadaan bagi Kluhe, itu adalah orang yang sama yang melakukan lebih baik darinya di tahap rubah, jadi dia langsung jatuh ke posisi keempat. Kobe Fuis, 4 pil untuk terobosan. Sangat bagus. Selanjutnya, Kobe senang mendengar hasil itu. Hahaha, aku pasti mendapat tempat di cabang utama Alchemist Guild dengan itu. Anehnya, dia tidak terlalu peduli pada posisi apa yang akan dia miliki pada akhirnya. Yang dia pedulikan hanyalah memasuki Alchemist Guild. Dia tidak keberatan apakah dia akan finish di urutan pertama atau ke-10. Namun, Kluhe menggertakkan giginya sekali lagi. Dia merasa kepercayaan dirinya sangat goyah baru-baru ini. Persetan. Akhirnya, itu adalah botol pil kedua Lita Sue. Sama seperti Roan,
dia hanya membuat 2 batch, dengan yang kedua adalah yang terbaik. Rowan tidak memperhatikannya selama proses pembuatan karena dia sedang mengerjakan pilnya sendiri. Pada akhirnya, dia hanya bisa bertanya pada cacing tua. Ada pemikiran. Cacing tua mengangguk. Gadis itu mungkin akan memberimu kejutan kali ini. Namun, itu karena pembudidaya dan pil adalah elemen yang sama. Dalam kompetisi pil netral, dia tidak akan memiliki peluang melawan Anda. Rowan menggelengkan kepalanya. Saya tidak keberatan. Gunakan semua keuntungan untuk kebaikan Anda. Itulah yang akan saya lakukan jika saya menggunakan salah satu dari 5 elemen. Tiba-tiba, Rowan membuka tangannya di depannya saat elemen air menumpuk di atasnya. Segera setelah itu berubah menjadi bola kecil air yang membeku tidak sedetik kemudian. Manik-manik es kemudian jatuh ke tanah, di mana ia hancur. Cacing tua melihat itu dan mengangguk. Semua pembudidaya dapat menggunakan semua elemen. Itu aturan yang tidak pernah berubah. Dengan kontrol besar Anda atas energi yin, tidak akan lama sebelum Anda dapat mengontrol elemen air pada tingkat yang hampir sama. Pada saat itu, kamu akan dapat membuat pil elemen air juga. Rowan mengangguk ketika dia memikirkan Ryan. Dia bukan satu-satunya yang terbiasa dengan elemen lain selain cahaya dan kegelapan. Tiba-tiba, asteris ledakan. Asteris. Semburan energi spiritual keluar dari kultivator yang menguji pil Lita Sue. Dalam sekejap, semua orang menatapnya dengan terkejut di mata mereka. Cacing tua dan Rowan, di sisi lain, hanya mengangguk. Seperti yang diharapkan. Lita Sue, 1 pil untuk terobosan. Asteris wow. Asteris. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang akan melampaui skor Rowan. Secara alami, itu menarik lebih banyak perhatian. Namun, semua orang mulai memiliki keraguan dalam pikiran mereka juga. Jika Rowan memiliki salah satu dari 5 elemen utama sebagai afinitasnya, bukankah dia juga bisa melakukannya? Lita Sue menghela nafas lega ketika dia melihat ke arah Rowan di ujung lain ruangan. Yang mengejutkannya, Rowan mengangguk setuju. Namun, dia tahu bahwa Rowan tidak terkejut sama sekali. Apakah dia mengharapkannya? Lita dengan cepat menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikiran itu. Yang penting adalah dia benar-benar mencapai terobosan dengan 1 pil. Tentu saja, dia juga memikirkan kemungkinan Rowan melakukan hal yang sama jika dia memiliki salah satu dari 5 elemen utama. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu, dia juga tidak akan menahan diri hanya karena dia mengetahuinya. Chloe Sol merasa tidak berdaya. Dia sangat percaya diri dengan pil terakhirnya, tetapi dia tahu dia tidak akan melampaui skor 2 pil Rowan, apalagi pil tunggal Lita. Dia mengharapkan untuk mengalahkannya dengan terobosan 3 pil, tetapi itu sekarang tidak mungkin. Tes berlanjut. Akhirnya, tes tiba di angkatan ketiga Chloe, Kobe, dan Joan. Mereka adalah satu-satunya yang membuat mereka bertiga, jadi fase terakhir ini cukup cepat. Benar saja, Chloe mencapai tujuannya, dan kultivator yang meminum pilnya mencapai terobosan dalam 3 pil. Pil Kobe dan Joan lebih baik dari sebelumnya, tetapi tidak ada yang mendapat terobosan 3 pil, sehingga Chloe masih merebut kembali posisi ketiga. Dengan itu, ujian akhirnya berakhir. Oligan kemudian memanggil para alkemis, yang berhasil mencapai 10 besar di atas panggung dan mengumumkan posisi mereka. Terima kasih kepada semua orang yang berpartisipasi dalam ujian tahun ini. Kami sekarang memiliki 10 alkemis paling berkualitas yang akan bergabung dengan cabang utama. 1. Lita Sue. 2. Rowan Lark. 3. Chloe Sol. 4. Kobe Fuis. 5. Joan Taran. Tanggal 6. Rowan kemudian menatap Wersa sebelum mengiriminya pesan spiritual sense sementara Oligan membuat pengumumannya. Apakah ini cukup untuk melihat Huan? Wersa menyipitkan matanya saat dia melihat bocah itu. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Saya tidak bisa menjamin apapun. Rowan mengangguk, tidak peduli sama sekali. Oligan dengan cepat selesai mengucapkan nama-nama mereka yang berada di 10 besar sebelum mengumumkan. Sekarang, hadiahnya. Bab 453 Selamat datang. Di Guild Master Formasi, 10 Master Formasi teratas diberi penghargaan sesuai dengan posisi mereka. Tempat pertama, 500 batu roh peringkat 4. Juga, akses tak terbatas ke gudang persekutuan Master Formasi. Terakhir, diskon 30% untuk semua bahan yang dibeli dari toko persekutuan formasi selama 1 tahun hingga nilai 1000 batu roh peringkat 4. Tempat kedua,
450 batu roh peringkat 4. Akses tak terbatas yang sama ke gudang guild dan diskon 30% hingga 900 batu roh peringkat 4 di toko persekutuan. Tempat ketiga, 400 batu roh peringkat 4. Semua orang bisa melihat di mana itu akan berakhir. Orang bisa mengatakan bahwa hadiah guild sangat murah hati. Hanya batu roh peringkat 4 saja sudah merupakan hadiah seperti mimpi. Ryan, sebagai juara ketiga dalam kompetisi ini, jelas mendapat 400 di antaranya. Tapi yang benar-benar dia minati adalah diskon di toko guild. Pasti ada banyak bahan yang dia butuhkan yang sekarang bisa dia beli dengan harga lebih rendah. Dan dengan itu, ujian formasi Master Guild tahun ini telah berakhir. Bagi mereka yang dekat dan masih cukup umur, silakan kembali tahun depan. Adapun sisanya, jangan menyerah pada jalanmu sebagai Formation Master. Di sana adalah cara lain untuk bergabung dengan kami. Bahkan jika tidak, pekerjaan sampingan ini masih sepadan dengan usahamu. Asteris tepuk-tepuk-tepuk, asteris. Semua penonton bertepuk tangan saat upacara penghargaan selesai. Setelah itu, mereka semua berkumpul untuk bertukar pengalaman dan ide. Ryan, tentu saja, melakukan hal yang sama. Tetap saja, dia terkejut bahwa Havek juga ingin berpartisipasi. Bahkan jika orang lain tidak dapat dibandingkan dengan master ini, mereka mungkin masih memiliki beberapa ide yang berguna. Begitu aku belajar lebih banyak tentang mereka, itu akan menjadi saat mereka untuk bersinar. Orang bisa mengatakan bahwa memberikan sedikit bantuan kepadaku adalah sama dengan keberuntungan terbesar dalam hidup mereka. Logikanya, guru ini tidak keberatan mencerahkan beberapa orang awam tentang cara-cara formasi. Semua orang di sekitar Havek menggelengkan kepala. Mereka hanya tidak punya energi untuk membantah orang ini lagi. Selain itu, dia sangat baik dalam hal berbagi informasi, jadi ada baiknya mendengar semua omong kosong terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Havek mengirim pesan spiritual sense kepada Ryan. Begitu pertemuan ini selesai, saya ingin mendengar lamaran Anda. Ryan mengangguk. Kia juga ada di sana, dan dia memiliki beberapa penatua yang tertarik dengan sistem formasi multi-teleportasinya. Mereka semua adalah orang-orang dengan pengaruh tertentu atau terkait dengan perusahaan atau pedagang. Idenya akan sangat membantu mereka. Tolong tenang. Ide saya masih jauh dari cukup. Setelah saya menyelesaikan masalah utama, saya akan memposting cetak biru di jaringan guild formasi. Ryan tertawa ketika dia juga menyibukkan diri dengan pembicaraannya. Kemudian pada hari itu, Ryan akhirnya punya waktu untuk berbicara dengan Havek secara pribadi. Yah, atau begitulah dia mencoba. Sayangnya, Kia terpaku padanya setiap kali dia pergi. Pada akhirnya, dia menyerah begitu saja dan membiarkannya bersatu. Bagaimanapun, dia akan kembali bersamanya setelah pernikahan palsu mereka. Lagi pula dia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Jadi, apa itu? Ryan mengangguk sebelum berkata. Penatua Droman dan saya mulai mengerjakan jenis formasi yang sama sekali baru. Jenis formasi ini akan memperkenalkan sistem baru di dunia master formasi. Saya melihat bagaimana Anda bekerja dengan fitur sistem komunikasi untuk membuat formasi cahaya itu. Bukan untuk sebutkan bahwa kamu datang dengan ide itu saat itu juga. Itu sebabnya aku menawarkan ini padamu. Apakah kamu ingin berpartisipasi? Havek dan Kia terkejut. Sistem baru untuk formasi. Mereka jelas tertarik dengan itu. Untuk apa formasi ini? Ryan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban saat dia berkata. Untuk saat ini adalah rahasia. Namun, saya akan memberitahu Anda bahwa itu akan menciptakan gelombang besar di komunitas master formasi. Saya ingin Anda berpartisipasi karena saya benar-benar yakin Anda dapat membawa banyak hal untuk usaha baru ini. Kia segera mengangkat tangannya. Hai, saya sangat ingin berpartisipasi. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya saat dia berkata. Yah, awalnya kau akan kembali denganku, kan? Jadi aku akan menunjukkan benda ini padamu. Havek memejamkan mata saat dia merenungkan masalah ini. Apakah itu berarti aku akan berada di bawah komandomu? Ryan menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Hahaha, apakah Dewa Guru formasi sepertimu bersedia menerima perintah begitu saja? Havek juga tertawa. Hahaha, ada baiknya kamu mengerti. Baiklah, bagaimana kondisimu? Mau tak mau Ryan berpikir betapa menyenangkannya berbicara dengan orang-orang cerdas. Havek tahu sejak awal bahwa segala sesuatunya tidak mungkin sesederhana itu.
Pertama-tama, saya tidak akan tinggal di ibu kota kekaisaran. Ini adalah proyek rahasia antara tuan saya dan saya sendiri. Anda harus menyimpannya di luar mata orang lain sampai kita akhirnya menyimpulkan dasar-dasar sistem baru ini. Anda juga akan disertakan dalam daftar orang yang mengembangkan ini pada akhirnya, jadi jangan khawatir. Anda akan mendapatkan kredit Anda. Terakhir tapi tidak kalah pentingnya, sistem formasi tipe baru ini akan diberikan kepada guild formasi nanti. Itu berarti itu tidak akan menjadi sesuatu yang eksklusif untuk Kekaisaran Sasamil. Kamu dan Kia adalah bagian dari keluarga Kekaisaran Sasamil. Jadi sebelum kita melanjutkan, saya perlu tahu apakah Anda bersedia meninggalkan keluarga Kekaisaran Anda dari ini. Kia bahkan tidak perlu berpikir. Sebelum dia menghadapi perasaannya, orang harus ingat bahwa ide pertamanya adalah untuk bebas dari batasan keluarga Kekaisaran dengan pernikahan itu. Agar itu berhasil, dia jelas tidak bisa melakukan hal-hal yang akan membahayakan pernikahannya. Namun, Hafek bahkan lebih cepat darinya dalam menyetujuinya. Hanya itu, siapa yang peduli dengan keluarga kekaisaran? Selama itu tidak bertentangan dengan keyakinanku, aku tidak keberatan sama sekali. Kia mengikuti tepat di belakang. Tentu saja, kamu juga bisa mengandalkanku. Ryan tersenyum cerah ketika dia melihat keduanya, berkata sebagai tanggapan. Baiklah, kalau begitu, selamat datang di Aula Formasi Sekte Dalamu. Bab 454 Bawa Kakakmu. Saat Ryan berbicara lebih banyak dengan Hafek dan Kia, dia juga berbicara dengan Roan melalui Soul Connection. Saya baru saja selesai di sini. Bagaimana dengan kamu? Roan mengangguk saat dia menjawab. Ujian alkemis selesai beberapa hari sebelum ujianmu. Upacara hadiah Roan tidak jauh berbeda dari upacara Ryan. Dia mendapat 450 batu roh peringkat 4 sejak dia berada di tempat kedua. Dia juga menerima akses tak terbatas yang sama ke gudang alkemis, termasuk mengeluarkannya dengan jade slips. Tentu saja, diskon bahan untuk pil juga disertakan. Setelah itu, Roan dipanggil oleh Wersa, yang mengkonfirmasi partisipasinya dalam kompetisi yang akan terjadi 7 tahun kemudian antara semua kerajaan dan kekuatan lain. Jadi begitu, apakah Anda melihat Huan sejak itu? Tidak, Wersa mengatakan bahwa dia akan mencoba, tetapi itu tidak dijamin. Yah, kemungkinan besar aku akan ditolak karena Huan tidak punya alasan untuk menghabiskan waktu pada beberapa alkemis baru di tingkat bumi. Ryan setuju dengan Roan tentang hal itu. Dia juga tidak bisa menggunakan Kia untuk itu karena dia akan ditolak lebih cepat. Huan bersikap netral sejauh ini, jadi percakapan pribadi dengan siapapun dari keluarga kekaisaran tidak mungkin dilakukan. Omong-omong, ini yang kumiliki. Ryan kemudian menjelaskan kepada Roan tentang Kia dan Hafek. Dengan bantuan mereka, terutama Hafek, akan ada peluang bagus untuk membuat lebih banyak poin takdir lebih cepat. Selama kamu yakin bisa mempercayai mereka, aku tidak keberatan. Ryan mengangguk. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Oh, benar. Sudahkah Anda membeli keterampilan yang Anda inginkan sebelumnya? Dunia gelap, bukan? Tidak. Saya tidak tahu apakah Wersa akan menelepon saya atau tidak, jadi saya memastikan untuk hadir di kediaman sekte sejak saat itu. Namun, tidak ada kemajuan. Tentu saja, saya bisa pergi ke sana setelah Anda kembali. Jika Wersa muncul, saya bisa langsung berteleportasi kembali jika perlu. Ryan tidak keberatan karena dia memiliki banyak hal untuk dipikirkan setelah apa yang dia pelajari selama kompetisi ini. Dia harus mengatur semua pikirannya, jadi dia tidak akan keluar untuk memulai. Di tempat lain di wilayah inti kota, seorang pria minum teh sambil melihat kebunnya. Dia tampak seperti seorang sarjana, dengan jubah bening dan beberapa dokumen di tangannya. Begitu saja, waktu berlalu di taman tanpa ada yang mengganggunya. Tiba-tiba, angin dingin melewatinya, yang membuat pria itu menghela nafas. Kamu menghilang selama bertahun-tahun setiap saat. Ketika kamu akhirnya kembali, kamu memasuki rumah orang lain seolah-olah itu bukan apa-apa. Kamu tahu, memastikan tidak ada yang memperhatikan bahwa kamu menggunakan klon agak sulit. Pria itu tersenyum ketika dia duduk di kursi lain sebelum mengambil secangkir teh untuk dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Dengan semua yang kau tahu tentangku, aku ragu ada orang yang akan menyadarinya. Dan bahkan jika mereka tahu, lalu apa? Bukannya mereka bisa keluar dan menuduhku di tempat terbuka, kan? Jika Ryan dan Roan ada di sini, mereka akan terkejut.
Yang berbicara tidak lain adalah cacing tua dan Huan Kelol. Tak hanya itu, keduanya sepertinya sudah saling mengenal sejak lama. Omong-omong, haruskah aku memanggilmu Fauk? Atau mungkin Hagen? Orville juga bisa digunakan. Kamu memiliki terlalu banyak identitas sehingga semakin membingungkan. Cacing tua menggelengkan kepalanya. Bukannya kamu tidak mengenalku? Huan menghela nafas sebagai tanggapan. Baik, apakah ramalan itu setidaknya menjadi kenyataan? Sebelum kakekmu meninggal, dia menggunakan semua kultivasinya untuk mencari jalan keluar bagi Sasamil. Tetap saja, aku merasa sulit untuk mempercayai hal-hal seperti itu. Cacing tua merenung sebentar sebelum berkata, mungkin aku benar-benar menemukan yang tepat. Awalnya, aku sulit mempercayai kata-kata kakek. Lagi pula, apa yang akan dilakukan salah satu dari mereka di tempat seperti itu? Pilihan. Saya benar-benar terkejut ketika mengetahui bahwa seseorang pada akhirnya benar-benar datang. Huan terkejut dengan kata-kata itu. Apakah kamu yakin? Cacing tua mengangguk. Kamu tahu betul bahwa tidak ada dari mereka yang bisa bersembunyi dariku selama kita tidak terlalu jauh dari satu sama lain. Huan menjadi tenang saat dia mengangguk. Jadi, apakah kamu sudah akan bergerak? Cacing tua menggelengkan kepalanya. Tidak, ini terlalu dini. Biarkan mereka berjuang selama beberapa tahun lagi. Selain itu, aku menemukan dua anak yang menarik. Aku tidak pernah mengira kerajaan kita bisa melahirkan sesuatu seperti mereka. Tiba-tiba, seorang pria muncul di taman. Namun, baik Huan maupun Old Wong tampaknya tidak peduli. Apa itu? Pria itu adalah kepala pelayan Huan, yang telah bekerja dengannya selama ratusan tahun, Wuxin Vonlas. Dia memiliki kepercayaan penuh Huan, jadi cacing tua juga mengenalnya. Ini pemimpin persekutuan lagi. Dia bertanya apakah kamu bisa melihat anak muda yang dia minati. Huan menyipitkan matanya dan baru saja akan menolak. Namun, cacing tua memberi perintah menggantikannya. Katakan padanya bahwa Huan akan menemui alkemis itu besok. Wuxin terkejut ketika dia melihat Huan. Yah, Huan juga terkejut dengan itu. Apa maksudmu? Cacing tua tersenyum tipis saat dia menjawab. Sudah kubilang aku menemukan dua orang yang menarik, bukan? Ambil kesempatan ini untuk melihat mereka dengan baik. Kamu mungkin akan mendengar lebih banyak tentang mereka mulai sekarang. Huan menyipitkan matanya sebelum mengangguk. Baiklah, mari kita lihat apa yang baik tentang mereka. Mungkin, Anda bisa mengambil keduanya di bawah sayap Anda. Cacing tua menggelengkan kepalanya. Hal-hal tidak sesederhana itu ketika menyangkut keduanya. Keingintahuan Huan meningkat setelah mendengar itu. Jarang sekali mendengar cacing tua mengatakan hal seperti itu tentang seseorang. Wuxin, pastikan tidak ada yang tahu tentang pertemuan ini. Kita sudah memiliki cukup banyak masalah dalam keluarga kekaisaran. Juga, pastikan mereka berdua datang. Wuxin dengan cepat mengangguk ketika dia berbalik untuk mempersiapkan segalanya. Kemudian pada hari itu, Roan diundang ke persekutuan alkemis, di mana Wersa menatapnya dengan heran. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberuntungan ini, tetapi Huan menerima untuk bertemu denganmu. Namun, dia meminta kerahasiaan mutlak. Roan dengan cepat mengangguk. Sudah cukup baik bahwa dia bahkan mendapatkan pertemuan ini. Juga, untuk beberapa alasan, dia ingin kamu membawa saudaramu juga. Bab 455 Apa yang harus dibicarakan? Roan mau tidak mau bertanya. Kenapa dia ingin melihat kita berdua? Wersa mengangkat bahunya saat dia menjawab. Yah, dia adalah Perdana Menteri Kekaisaran Sasamil. Aku baru tahu sehari setelah akhir ujian alkemis bahwa elemen cahayamu berasal dari saudaramu. Mungkin dia mengetahui hal yang sama dan penasaran tentang itu. Yah, bahkan aku penasaran, jujur saja. Roan menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Tidak ada yang perlu penasaran. Kita dilahirkan seperti ini, itu saja. Dengan pengaruhmu, kamu seharusnya juga mengetahuinya, kan? Wersa mengangguk. Tentu saja. Tetap saja, itu tidak membuatku kurang penasaran sama sekali. Wersa melanjutkan. Ngomong-ngomong, Huan ingin bertemu kalian berdua besok pagi. Datang saja ke kantorku, dan aku akan membawamu menemuinya. Roan setuju dengan itu sebelum dia meninggalkan Alchemist Guild. Adapun Wersa, dia tertinggal, merenungkan tentang apa ini semua. Malamnya, Ryan kembali dari guild formasi. Tentu saja, dia dan Kia belum menikah, jadi dia kembali sendirian sementara Kia dibawa kembali ke istana kekaisaran oleh tuannya.
Namun, dia segera menyadari ekspresi gelap Roan ketika dia memasuki kediaman sekte. Kamu tahu, sudah dingin berada di dekatmu. Jika kamu tidak memperbaiki ekspresimu, para pelayan mungkin akan mati kedinginan. Roan melirik Ryan, sama sekali mengabaikan komentar itu. Huan menerima untuk bertemu denganku. Ryan terkejut mendengarnya. Benarkah? Itu bagus, kalau begitu. Pastikan untuk menjaga koneksi jiwa kita tetap terbuka sehingga aku bisa mendengar percakapannya juga. Tidak perlu. Huan ingin melihat kita berdua. Apa? Ryan tidak mengharapkan twist itu. Mengapa? Roan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Aku tidak yakin. Ada kemungkinan dia sudah tahu tentang pertukaran elemen kita, jadi dia penasaran untuk melihatnya dengan matanya sendiri. Atau mungkin karena dia juga seorang alkemis. Ryan mengerti dari mana Roan datang. Jadi dia ingin melihatmu menggunakan elemen gelap dan terang saat meramu dan, pada saat yang sama, efek pada kita berdua yang memungkinkan hal seperti itu terjadi. Roan dikonfirmasi. Tepat. Namun, Ryan hanya bisa bertanya. Tapi, kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Sebelumnya, kamu tidak ingin pergi menemuinya, kan? Yah, bukannya aku tidak ingin melihatnya, tapi kupikir itu tidak mungkin di level kita. Aku mengerti. Bagaimanapun, ini adalah hal yang baik. Aku juga ingin berbicara dengan Huan. Roan menyipitkan matanya lagi. Mengapa? Bukankah itu sudah jelas? Akan jauh lebih baik untuk mendapatkan dukungannya begitu kami mengungkapkan bahwa Kalina masih hidup. Untuk itu, kamu harus memberitahunya bahwa dia masih hidup. Namun, Ryan tampaknya tidak terlalu peduli. Itu bukan masalah. Kalina bukan orang penting dalam pertempuran untuk tahta. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan memberitahu orang lain. Itu karena dia tidak ingin ambil bagian dalam pertarungan untuk memperebutkan tahta, atau setidaknya, tidak untuk saat ini. Kita bisa menggunakan kematian palsu ini untuk keuntungan kita untuk mempromosikan Kalina. Roan merenung sebentar dan harus mengakui bahwa kata-kata Ryan masuk akal. Selama Huan ingin menjauh dari pertarungan memperebutkan tahta, dia tidak akan berkeliling menceritakan rahasia keturunan langsung lainnya. Apalagi seseorang yang berpura-pura mati karena itu mungkin bagian dari rencana Kalina untuk naik tahta juga. Memberitahu orang lain tentang kematian palsunya sama dengan mengatakan bahwa dia ingin berpihak pada perang tahta. Itu benar-benar mungkin berhasil. Namun, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan membuka mulutnya. Ryan mengangkat bahunya saat dia berkata, "Jadi apa? Apakah Anda mengatakan bahwa ada baiknya kehilangan kesempatan seperti itu? Bahkan jika dia melakukannya, kenyataannya adalah bahwa semua orang tidak berpikir bahwa Kalina dapat melakukan apapun dalam situasi ini. Atau lebih baik lagi, mereka semua akan berpikir bahwa Kalina memalsukannya, kematian untuk menjauh sejauh mungkin dari pertarungan tahta. Siapa yang peduli dengan seorang putri dengan garis keturunan setengah Crowley yang tidak ingin ada hubungannya dengan pertarungan mereka?" Roan setuju dengan Ryan. "Baiklah, ayo lakukan apa yang kamu katakan." Tetap saja, Roan cukup terkejut bahwa Ryan memikirkan semua itu sendirian. Ryan, di sisi lain, punya pertanyaan lain. Aku tahu apa yang ingin aku bicarakan dengannya, tapi bagaimana denganmu? Kamu meminta pertemuan ini karena suatu alasan, kan? Roan mengangguk. Aku ingin tahu pendapatnya tentang perang tahta. Kami memiliki banyak cara untuk mengorek informasi Istana Kekaisaran. Pernikahanmu dengan Kia, berbagi informasi Tisan, dan organisasi Dark Web. Selain itu, cacing tua tampaknya tahu bahkan lebih dari yang kita lakukan. Tetap saja, mengetahui apa yang menurut Huan akan jauh lebih baik untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang situasinya. Bagaimanapun, dia berada dalam posisi netral, jadi tidak akan ada bias. Tapi, apakah dia benar-benar akan membicarakannya dengan kita? Roan mengangkat bahunya saat dia menjawab. Sama seperti rencanamu membicarakan Kalina, tidak ada cara untuk menjamin bahwa ideku akan berhasil juga. Kita hanya bisa mencoba. Adapun itu berubah menjadi situasi yang buruk bagi kita, aku ragu itu akan terjadi sekarang karena kamu akan melakukannya, menikah dengan Kia, dan aku anggota persekutuan alkemis. Kita bisa menggunakan alasan yang sama seperti biasa, mengatakan bahwa kita ingin membiarkan sekte kita mempersiapkan apa yang akan datang. Ryan mengangguk sebagai jawaban. Memang, sekte kecil lainnya mungkin tidak berfungsi, tetapi berkat sistem komunikasi yang berada di bawah nama sekte,
akan sulit untuk tidak percaya pada niat kami. Tepat. Ryan dan Roan kemudian mendiskusikan apa yang akan mereka bicarakan setelah mereka bertemu Huan selama beberapa jam ke depan, mencoba menemukan sesuatu yang berguna. Baru kemudian keduanya menyelesaikan pembicaraan mereka. Namun, tepat ketika Ryan hendak pergi, dia ingat untuk memberitahu Roan tentang hal lain. Oh, benar. Menurut Guru Kia, ibu dan ayah harus tiba besok juga. Roan mengangguk. Benar saja, mereka bisa melakukan perjalanan jauh beberapa kali lebih cepat dari kita. Baiklah, kita akan bertemu mereka besok. Bab 456 bertemu Huan. Malam dengan cepat berlalu. Keesokan paginya, Ryan dan Roan pergi ke Alchemist Guild untuk menemui Wersa. Itu adalah hal yang baik bahwa mereka terlihat melakukannya. Roan adalah seorang alkemis dan baru saja mendapat tempat kedua dalam ujian alkemis. Adapun Ryan, bagaimanapun juga, dia adalah saudara kembarnya. Kenapa dia tidak bisa ikut? Itu berfungsi sebagai penutup yang sempurna sehingga Wersa bisa membawa mereka menemui Huan. Baiklah, kalian berdua ikut denganku. Wersa kemudian membimbing mereka melalui jalan rahasia di gedung Alchemist Guild. Begitu mereka tiba di luar, mereka sudah memiliki penampilan yang berbeda. Kemudian, Wersa menggunakan beberapa lorong yang tidak jelas yang membawa si kembar ke halaman belakang sebuah rumah besar. Namun, halaman belakang itu juga memiliki beberapa penjaga. Meskipun demikian, para penjaga memandang Wersa dan mengabaikannya begitu saja, membiarkan kelompok itu lewat seolah-olah mereka tidak lebih dari udara. Setelah beberapa waktu, mereka memasuki sebuah taman. Itu adalah taman yang sama yang Huan bicarakan dengan Old Worm sehari sebelumnya. Seperti yang bisa dibayangkan, Huan sekali lagi duduk di mejanya, minum teh. Sidang pengadilan biasanya diadakan pada sore hari, jadi Huan punya banyak waktu untuk dibawa. Wersa kemudian maju dan duduk di kursi juga. Kau tahu, Huan, agak sulit untuk berbicara denganmu saat ini. Huan menyipitkan matanya saat dia menatap Wersa. Jika itu orang lain, akan sangat tidak sopan melakukan hal seperti ini. Namun, Wersa mewakili markas besar persekutuan alkemis di Kekaisaran Sasamil, jadi statusnya pasti tidak lebih rendah dari Huan. Kamu berbicara seolah-olah kamu tidak tahu situasi yang kita hadapi. Bagaimanapun, aku tidak menyetujui permintaanmu agar aku bisa berbicara denganmu. Pergilah. Aku ingin berbicara secara pribadi dengan si kembar ini. Petik 2. Wersa menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Aku membawa mereka ke sini, jadi mereka di bawah perlindunganku. Bagaimana jika kamu memutuskan untuk melakukan sesuatu pada mereka? Asteris Bang. Asteris. Apakah kamu pikir aku akan mengangkat tanganku melawan beberapa anak? Wersa tertawa sebagai tanggapan. Ayolah. Itu hanya lelucon. Tentu saja, kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Tetap saja, mengapa meninggalkanku dalam kegelapan? Aku juga ingin tahu mengapa kamu menerima pertemuan ini. Roan kemudian datang ke sisi Wersa sebelum berkata. Bahkan, aku juga meminta kesempatan ini untuk berbicara dengan Huan secara pribadi. Pemimpin persekutuan, pergilah keluar. Aku akan menemuimu di sana setelah kita selesai. Wersa memandang Roan dengan khawatir. Tetap saja, dia menghela nafas pada akhirnya dan memperingatkan Huan. Saya ingin mengirim anak muda ini ke kompetisi berikutnya antara negara-negara lain di dunia, jadi sebaiknya Anda tidak melakukan apapun padanya, oke? Roan memberitahu Ryan tentang tawaran yang diterimanya, jadi mereka tahu apa yang dibicarakan Wersa. Huan sudah kehilangan kesabarannya. Keluar saja, iya. Wersa kemudian bangkit dan berjalan ke pintu keluar. Tentu saja, dia tidak meninggalkan mansion. Dia hanya pergi ke tempat di mana Huan tidak akan mengeluh jika dia menunggu. Huan akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat si kembar. Jadi kalian berdua adalah pengguna elemen gelap dan terang. Aku mendengar dalam laporanku bahwa kalian berdua dilahirkan dengan semacam hubungan spiritual, benar kan? Bukan rahasia lagi bahwa Ryan dan Roan dapat bertukar elemen mereka, jadi mereka hanya mengangguk. Segera setelah itu, rambut mereka berubah menjadi campuran putih dan gelap saat mereka memanipulasi kedua elemen secara bersamaan. Memang, kami dilahirkan dengan cara ini. Seperti mengapa itu terjadi, kami tidak tahu. Tetap saja, itu hal yang sangat nyaman. Huan mengangguk. Aku bisa mengerti mengapa ada beberapa orang yang tertarik padamu. Berkat itu,
Kamu menjadi pengguna elemen ganda jauh sebelum memasuki pendirian yayasan atau alam formasi inti. Bahkan sekarang, kamu tidak perlu khawatir untuk membiasakan diri sedetik pun. Itu sudah menjadi bagian dari konstitusimu. Itu artinya kamu bisa mulai membiasakan diri dengan elemen ketiga seolah-olah itu adalah elemen keduamu. Sense spiritual Huan memasuki tubuh si kembar. Tetap saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan apa yang dia lihat. Dasar yang kokoh. Tulang dan organmu juga berada di atas levelmu. Benar-benar mengesankan. Jika aku tidak salah, pembudidaya realem formasi inti tahap akhir biasa seharusnya tidak menjadi masalah bagi kalian berdua. Baik. Ryan dan Rowan mengangguk. Yah, jika mereka bekerja keras dan bekerja sama, mereka bahkan bisa melawan ahli realem inti dan jiwa fusion pada tahap awal. Huan menatap keduanya lebih lama sebelum akhirnya mengakui secara mental. Tidak heran dia menyukai kalian berdua. Mungkinkah kalian berdua entah bagaimana berhubungan dengan ramalan itu? Huan dengan cepat kembali ke dirinya sendiri saat dia berkata, "Baiklah, saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan. Silakan, apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya?" Rowan adalah orang pertama yang merespons. Kami tahu bahwa sekte dalammu kami telah menjadi salah satu pemicu perang setelah kami mengembangkan sistem komunikasi. Karena itu, saya ingin mendengar pendapat Anda tentang apa yang akan terjadi dalam memperebutkan tahta. Setidaknya, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Kaisar untuk membuat keputusan? Huan terkejut mendengarnya. Namun, dia juga tahu tentang sistem komunikasi dan dampak yang ditimbulkannya. Dia hanya tidak menyangka bahwa kedua anak laki-laki ini akan mengangkat masalah seperti ini. Bagaimanapun, sebuah sekte akan mencoba untuk menjaga situasi seperti ini dari telinga para jenius muda seperti mereka. Kenapa aku harus memberitahumu tentang keluarga kekaisaran? Ini akan dianggap sebagai tindakan pengkhianatan, kau tahu. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak perlu takut. Aku akan menikahi Kia, keturunan langsung dari Imperial Bloodline. Aku tidak dianggap sebagai orang luar lagi. Hanya saja, mendapatkan informasi semacam ini dari orang lain akan terlalu bias. Huan merenung sebentar sebelum tertawa. Sepertinya kamu datang dengan persiapan yang matang untuk obrolan ini, ya. Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya pikirkan. Ryan dan Rowan terkejut dengan itu. Mereka tidak benar-benar berharap Huan menerimanya dengan mudah. Yah, itu masih bagus, jadi mereka tidak mengeluh. Bab 457 Kejutan. Huan tahu apa yang dipikirkan si kembar. Apakah kamu pikir aku akan menolak untuk menjawab sampai akhir? Ryan dan Rowan langsung mengangguk, yang membuat Huan tertawa. Hehe, yah, aku tidak akan melakukan hal seperti itu dalam keadaan normal. Namun, ini sama sekali bukan keadaan normal, untuk memulainya. Huan kemudian menatap si kembar sebelum bertanya. Pertama, beritahu saya apa yang Anda ketahui sejauh ini. Saya akan membicarakan bagian saya setelah itu. Si kembar mengangguk ketika mereka memberitahu dia apa yang mereka temukan. Tentu saja, mereka tidak mengatakan bagaimana mereka mendapatkan semua informasi. Begitu, pertama, tidak salah untuk mengatakan bahwa situasinya tidak akan mencapai titik puncaknya dalam waktu dekat. Ini hanya spekulasi dari seseorang yang menonton dari pinggir lapangan. Tetap saja, aku yakin penggantinya tidak akan muncul, selama beberapa tahun ke depan. Lagi pula, Kaisar tidak seburuk itu. Ryan langsung bertanya, jadi Kaisar benar-benar sekarat. Huan tertawa mendengar kata-kata itu. Meninggal, hahaha, yah. Sepertinya kamu tidak sepenuhnya salah. Hanya itu yang bisa kukatakan. Rowan menyipitkan matanya. Tidak sepenuhnya salah. Apa artinya? Dia sangat ingin tahu. Setelah itu, dia menanyakan hal lain. Menurutmu siapa yang akan naik tahta pada akhirnya? Huan mengangkat bahunya saat dia menjawab. Siapa yang tahu? Kaisar belum menunjukkan preferensi apapun sejauh ini. Kalau tidak, kamu pasti sudah melihat putra mahkota atau putri. Namun, Ryan tidak menyukai jawabannya. Ayolah, Perdana Menteri Huan. Kamu adalah orang yang paling dekat dengan Kaisar, jadi setidaknya kamu harus punya ide, kan? Rowan jelas memikirkan hal yang sama dengan Ryan. Huan memandang Ryan sebelum tersenyum. Yah, aku tidak akan mengatakan bahwa dia tidak punya ide. Tetap saja, bahkan dia belum yakin tentang itu. Siapa ini?
Huan menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Dia tidak memberitahuku. Aku tidak berbohong. Aku benar-benar tidak tahu siapa itu. Hanya saja dia hanya punya ide di benaknya. Roan mengangguk ketika dia bertanya. Aku mengerti. Jadi, kamu memikirkan hal yang sama dengan persekutuan alkemis. Kaisar atau permaisuri berikutnya tidak akan muncul dalam waktu dekat. Maukah kamu memberikannya 1 dekade? Huan mengangguk. Dengan cara yang berjalan, itu memang perkiraan yang bagus. Ryan juga menambahkan, kalau begitu, dengan siapa kamu berencana untuk berpihak? Apakah benar bahwa kamu hanya akan berpihak pada orang yang dipilih kaisar? Huan merenung sebentar sebelum berkata, tidak juga. Kaisar tidak menjadikanku Perdana Menteri agar aku bisa menjadi bonekanya. Kami adalah teman, tetapi jika menyangkut masa depan kekaisaran, aku memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang aku inginkan. Jika aku melihatnya, pilihannya buruk, saya akan menyangkalnya. Anda harus ingat bahwa itu bukan hanya karena kaisar memilih seseorang sehingga dia akan menjadi penguasa berikutnya. Dia juga membutuhkan persetujuan pengadilan. Pada saat yang sama, pemilihannya akan perlu mendapatkan pengakuan dari pesaing langsung lainnya. Ryan dan Roan mengangguk. Dengan kerajaan sebesar ini, keputusan kaisar memang akan sangat membebani. Tetap saja, dia tidak bisa mengabaikan orang lain begitu saja. Roan kemudian menatap Ryan sebelum dia mengangguk. Ryan mengerti maksudnya, jadi dia melanjutkan dengan bagian selanjutnya dari rencana itu. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa pesaing baru untuk tahta akan segera muncul? Apakah Anda percaya? Ekspresi Huan berubah sesaat sebelum dengan cepat kembali normal. Pesaing baru. Siapa yang kamu bicarakan? Kalina Sasamil. Kalina. Huan memikirkan nama itu sejenak sebelum bertanya. Bukankah itu nama keturunan langsung berdarah campuran yang meninggal? Ryan mengangguk. Yang satu dan yang sama. Kalina belum mati. Dia masih hidup dan menendang-nendang. Oh, kalau dipikir-pikir, tempat dia meninggal benar-benar terletak di wilayah negara Jialinmu. Jadi dia memalsukan kematiannya, iya. Ryan mengangguk sambil berkata, sepertinya kamu tidak terlalu terkejut. Huan tertawa sebagai tanggapan saat dia berkata, yah, dia jauh dari yang pertama melakukannya. Bagaimanapun, ini adalah perang untuk tahta. Tetap saja, bukan hal yang baik untuk membodohi keluarga kekaisaran, kau tahu. Ryan tersenyum, tidak terlalu peduli. Tidak apa-apa, ada satu hal tentang informasi yang bisa kamu dapatkan yang tidak salah. Kalina benar-benar menjadi sasaran karena garis keturunan setengah krolenya. Jika kita tidak campur tangan secara kebetulan, dia pasti sudah mati. Seharusnya tidak menjadi kejutan bagi seseorang dengan statusmu bahwa keturunan Crowley Bloodline menjadi sasaran, kan? Huan tidak keberatan memastikannya. Aku mengerti maksudmu. Itulah cara Kalina menjaga dirinya tetap hidup. Ngomong-ngomong, apakah dia yang mengirim kalian berdua ke sini? Ryan mengangguk, sama sekali tidak keberatan dengan kebohongan itu. Rencana mereka adalah menjadikan Kalina sebagai permaisuri berikutnya, jadi mereka harus membuatnya terlihat seperti dia yang merencanakan segalanya. Begitu, yah? Apa yang membuatmu berpikir Kalina memiliki kesempatan untuk naik tahta untuk memulai? Dia tidak memiliki pengaruh apapun. Dia dianggap mati juga tidak akan membantu. Roan kemudian menatap Huan sebelum berkata, cukup sederhana. Begitu kaisar bergerak, pengaruh seseorang tidak akan berarti apa-apa. Akhirnya, ekspresi terkejut muncul di wajah Huan saat dia melihat si kembar. Namun, dia dengan cepat melihat senyum tipis muncul di wajah si kembar. Dia, Perdana Menteri, telah jatuh ke perangkap mereka. Ekspresinya dengan cepat kembali normal sebelum berkata dengan suara tidak senang. Kamu punya cukup nyali untuk bermain denganku seperti itu, tahu. Roan selalu berpikir bahwa kaisar akan bergerak. Ryan juga tidak punya alasan untuk meragukannya. Semua informasi yang mereka kumpulkan sejauh ini adalah untuk menjamin bahwa mereka akan siap untuk itu. Namun, tak satu pun dari mereka memiliki konfirmasi, sampai sekarang. Ekspresi Huan ketika mereka menyebutkan itu semua adalah konfirmasi yang mereka butuhkan. Mulai sekarang, mereka dapat mengerjakan garis pemikiran ini. Bab 458 ini pekerjaanmu. Ryan kemudian tertawa ketika dia berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Toh tidak ada orang di sini untuk menguping, jadi siapa yang peduli? Jika kamu takut kami akan menyebarkan berita ini, yakinlah.
Itu tidak akan terjadi. Yah, toh tidak ada orang yang akan mempercayai kita. Petik 2. Huan kemudian menyebutkan, aku bisa menghancurkan rencanamu hanya dengan menyebarkan berita bahwa Kalina masih hidup, kau tahu. Aku tidak ragu bahwa faksi pangeran pertama akan lebih dari bersedia untuk mengejarnya di wilayah sekte Dalamumu. Ryan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, itu sama saja dengan mengatakan bahwa kamu ingin memihak. Bagaimanapun, itu berarti kamu mengacaukan salah satu rencana kandidat untuk pertarungan tahta ini. Huan mengangkat bahunya sebagai tanggapan. Saya bisa saja menggunakan orang lain untuk menyebarkan berita ini tanpa orang lain tahu bahwa saya yang melakukannya. Ryan masih tampak tidak peduli. Itu masih berarti bahwa kamu ingin memilih sisi yang berbeda. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi kamu tahu. Apakah kamu benar-benar akan melangkahi harga dirimu untuk membawa berita ini keluar? Huan mendengus saat dia bertanya. Apakah kamu berperang kata-kata denganku, nak? Hahaha, selama itu berhasil, lalu kenapa tidak? Ini pertemuan rahasia yang toh tidak ada yang tahu. Huan menyipitkan matanya saat dia melihat si kembar sekali lagi. Tetap saja, dia menghela nafas pada akhirnya begitu dia memikirkan tentang cacing tua pada hari sebelumnya. Jika bukan karena itu, dia akan memberi pelajaran pada si kembar ini. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh mereka untuk Wersa. Pukulan kecil tidak akan terlalu mengkhawatirkan. Terserah. Jadi bagaimana jika Kalina bergabung dalam pertarungan nanti? Apa hubungannya denganku? Kau sendiri yang mengatakannya, kan? Pengaruh para pangeran dan putri pada akhirnya tidak akan menjadi masalah. Ryan mengangguk. Itu tidak sepenuhnya benar. Kamu sendiri yang mengatakannya. Jika keputusan kaisar tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu tidak akan keberatan untuk menyangkalnya. Kalau begitu, bahkan jika dia terpilih pada akhirnya, dia masih membutuhkan persetujuanmu. Huan menyipitkan matanya. Jadi, Anda menginginkan dukungan saya. Mengapa saya harus melakukannya? Bukannya dia akan lebih baik atau lebih buruk daripada kandidat lain. Jika ada, yang lain memiliki lebih banyak pengalaman. Ryan mengangguk ketika dia berkata sebagai tanggapan atas kata-katanya. Memang, namun, kebanyakan dari mereka masih ingin menyerang Crowley. Namun, itu akan menjadi opsi paling bodoh dari semua opsi yang mungkin. Kalina, di sisi lain, memiliki garis keturunan setengah antara Crowley dan Sasamil. Dia adalah sempurna untuk menengahi konflik ini setelah dia dipilih oleh Kaisar. Crowley akan memiliki alasan untuk setidaknya mendengar apa yang dia katakan, dan Sasamil akan menjadi miliknya, untuk memulainya. Huan menggelengkan kepalanya saat dia bertanya. Apakah menurutmu akan sesederhana itu? Ryan tersenyum sekali lagi. Menurut jawabanmu ini, sepertinya kamu juga tidak ingin perang ini terjadi. Huan tidak keberatan. Jelas. Tetap saja, aku juga memahami pangeran dan putri lainnya. Garis keturunan Crowley telah menyebar di dalam keluarga kekaisaran. Hanya sekarang, dengan penentangan besar ini, hal itu berhenti terjadi. Mereka takut Crowley mengambil alih Sasamil bukanlah benar-benar tidak berdasar. Jika Kalina, seorang blasteran, benar-benar dipilih oleh Kaisar, semua orang akan menjadi lebih peduli. Ryan tidak menyangkal hal itu. Itu benar. Namun, ini adalah langkah yang tak terhindarkan apakah semua orang suka atau tidak. Tanpa melihat apa yang akan dilakukan Kalina untuk kekaisaran terlebih dahulu, Anda tidak dapat mengharapkan orang untuk menerimanya begitu saja. Ini adalah kekaisaran. Mengubah pendapat orang lain bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan hanya dalam beberapa hari. Ini akan membutuhkan usaha bertahun-tahun, seperti yang lainnya. Huan kemudian bertanya pada si kembar. Dan bagaimana jika dia benar-benar memutuskan untuk berpihak pada mereka dan mendorong kekaisaran menjadi fusi dengan Crowley? Bisakah Anda menjamin bahwa dia tidak akan berubah pikiran? Jangan mencoba bersikap naif di sini. Anggota keluarga kekaisaran sendiri menginginkan dia mati. Apakah dia punya alasan untuk mengharapkan kesejahteraan mereka? Ryan tidak bisa menjawabnya. Lagi pula, dia tidak bisa memprediksi masa depan. Kalina tampaknya buntu untuk menghentikan kemungkinan perang ini. Namun, apakah itu berarti dia tidak ingin kedua kerajaan bersatu? Bahkan jika dia tidak melakukannya untuk saat ini, bagaimana dengan masa depan? Tidak ada keraguan bahwa dia akan menerima perlakuan kasar dari sebagian besar anggota keluarga kekaisaran jika dia berhasil naik tahta. Akankah hatinya tidak goyah ke sisi Crowley pada saat itu?
Ryan kemudian menggertakkan giginya sambil menunjuk ke arah Huan. Disitulah kamu masuk. Kamu, lebih dari siapapun, harus mendukungnya sehingga dia tidak akan pernah memikirkan hal seperti itu. Apa? Huan terkejut dengan jawaban itu. Apakah kamu melemparkan semua beban ke punggungku, begitu saja? Ryan tidak peduli sambil melanjutkan. Itu satu-satunya jalan keluar jika kamu tidak ingin dia berubah pikiran pada akhirnya. Kamu adalah Perdana Menteri, jadi bertindaklah seperti itu. Berikan dukunganmu kepada permaisuri. Atau setidaknya, lakukan itu selama penguasa melakukan yang terbaik untuk kekaisaran. Itu tugasmu. Huan merasakan sakit kepala datang. Apakah kamu tahu betapa rumitnya hal seperti itu? Jangan berbicara seolah-olah yang diperlukan hanyalah mendapat dukunganku. Ini bukan hanya dukunganmu. Pada saat itu, jika kaisar masih hidup, dia juga akan mendukungnya. Perdana Menteri dan kaisar sebelumnya. Meskipun itu jauh dari cukup, itu awal yang bagus. Aku akan jujurlah di sini. Kurasa kaisar juga tidak menginginkan perang. Huan terdiam saat memikirkan pembicaraan dengan cacing tua. Apakah ini sebabnya kamu begitu tertarik pada mereka? Baik, saya akui. Mereka menarik, dan juga menyebalkan. Huan kemudian memijat pelipisnya saat dia menjawab. Dukungan saya akan diberikan kepada orang yang pantas mendapatkannya. Hanya itu yang bisa saya katakan. Jika Kalina bisa membuktikan dirinya, maka saya mungkin mempertimbangkan ide itu. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika saatnya tiba. Ryan menghela nafas lega ketika dia menatap Roan. Ini adalah idenya untuk memulai, jadi Roan memutuskan untuk tetap berada di samping dan hanya mengamati sampai akhir.